Ya ini bocah nih yang ngomong. Ya kalau saran saya ya memang hukum harus benar-benar ditegakkan dan kasus ini harus benar-benar memang terungkap gitu. Artinya biar jangan ada fitnah sana sini, biar jangan ada kesalahpahaman atau mungkin juga bisa juga mungkin salah target sasaran yang harusnya memang yang bersalah yang ditangkap jadi yang nggak bersalah, jadi jangan sampai kebalik-balik lah. Ya. Jadi harus benar-benar teliti, harus benar-benar fokus gitu menangani kasus ini biar titik terangnya semakin jelas. Mengenai kesurupan itu sebenarnya bukan ruh ya. Yang saya ketahui dalam agama itu ruh yang sudah meninggal dia ada ditempatkan khusus oleh Tuhan gitu. Tapi mengenai ada jin korin seseorang yang sudah meninggal itu mungkin masuk ke dalam tubuh seseorang, memberi informasi atau data-data tertentu perihal orang yang menzolimi mungkin ya, tanda kutip, ya sah-sah saja gitu. Bisa saja. Sah-sah saja dan itu bukan ruh sebenarnya, itu jin korin namanya. Setiap manusia itu ada jin korinnya. Mungkin jin korin itu bisa memberi sebuah berita yang akurat dan benar gitu. Tapi ya seseorang yang meyakinkan pemberitaan itu juga harus paham benar bahwasanya ini memang asli jin korinnya dan memang bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya. Bukan hanya sekedar ngoceh-ngoceh doang tapi nggak akurat dan tidak bisa dipegang kebenarannya, itu nanti malah menjadi fitnah sana sini dan masalah semakin rancu, bukan semakin ada titik terang seperti itu. Jadi emang butuh orang-orang yang khusus yang ahli dalam mengumpulkan informasi tentang perihal peristiwa pembunuhan Vina tersebut. Ya, kalau saya menganalisa hal tersebut, yang namanya itu dibilang kesurupan, harus ada bukti dong. Video yang memperlihatkan bahwasanya dia memang kesurupan. Yang pertama, habis itu ada seseorang saksi ataupun ahli spiritual yang bisa memang membenarkan bahwasanya itu memang kesurupan, bukan mengada-ada. Bisa aja kan mengada-ada, ngoceh ini segala macam, kan begitu. Tapi kalau ada praktisi tertentu yang memang legalitas kespiritualannya sudah diakui oleh masyarakat dan memang benar itu dari jin korin tersebut yang mengatakan, ya tinggal disaring kembali, dianalisa kembali, bisa diambil sebagai catatan untuk bukti atau tidak. Layak enggak untuk dibenarkan perkataan tersebut. Nah, itu mungkin ahli hukum lah yang mengetahui. Nah, dan mungkin juga pihak kepolisian juga nanti yang bisa menyelidiki untuk hal tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi sebagai spiritual, ya memang kalau saya pribadi nih memang kita harus menganalisa dari semua sisi sih. Ya ini bocah nih yang ngomong. Kayaknya ini bukan jin korin nih yang ngomong. Itu sosok jin bocah yang terlihat dengan mata batin saya ya. Begitu. Ini menurut saya gitu sebagai spiritual. Saya melihat itu anak kecil gitu, bocah yang masuk gitu ke dalam dirinya gitu. Yang terlihat saya gitu. Nah, masalah kebenaran atau tidak ya saya nggak berani bilang sesuatu untuk itu gitu ya, karena kan memang ada pihak-pihak terkait yang mempunyai hak gitu untuk mengatakan benar atau tidak, kan begitu. Ya kalau saya lihat dia memang sensitif, dia sensitif kalau saya lihat memang, dan gampang dimasukin hal begitu. Tapi ya kembali lagi saya bilang seperti awal tadi, tingkat keakuratan yang sedetailnya ya
saya nggak berani menjamin gitu, karena yang pertama dia kan disusupi makhluk yang entah dari mana asalnya datangnya gitu, makhluk tersebut gitu ya, dengan berbagai narasi yang dia ucapkan, sosok si makhluk tadi, makhluk halus tadi itu yang terlihat saya gitu. Tapi ya gimana ya kalau dibilang ya, kembalilah kepada lagi pihak-pihak yang memang terkait dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Jadi Tuhan memberikan kelebihan kepada orang-orang tertentu yang memang bisa dihinggapi bangsa jin untuk mendapatkan sebuah informasi. Tergantung orang itu menyaring lagi, tergantung orang itu kembali meneliti lagi tingkat kadar keakuratannya. Jadi tidak boleh sembarangan diterima juga, tidak boleh sembarangan dipercaya juga, tapi ya memang harus pelajari dulu sebaik-baiknya. Memang dia seorang mediator yang dihinggapi makhluk yang benar-benar sosok makhluk yang bisa memberi informasi yang tepat, atau hanya cuman ya apa ya dibilangnya, tepatnya itu seperti sensasi saja sih, boleh juga. Ya kalau kayak saya bilang kembali lagi, kalau mediator saya memang tingkat keakuratannya jelas mediator saya gitu, dan apabila dia bilang A, B, C dan dikaitkan dengan kehidupan nyata yang memang orang itu memang mengalami sebuah peristiwa dan permasalahan yang ingin diungkap, dengan diberikan inisial ini dikaitkan, ternyata memang sesuai gitu. Tapi kalau dia kan orang luar saya nggak tahu dia siapa, saya nggak kenal gitu. Saya nggak berani mengatakan benar atau tidak gitu. Saya bilang tidak nanti benar, saya bilang benar nanti rupanya tidak. Nggak berani saya, karena saya nggak ngelihat dengan kecuali pada saat kejadian tersebut saya menyaksikan langsung gitu. Dan saya tahu persis cerita tentang yang lagi viral ini gitu. Kalau pandangan saya rasa pihak yang berwenang nggak mungkin bodoh lah gitu ya, nggak mungkin itu. Dan pasti mereka udah terlatih semua gitu, udah sangat paham benar gitu mana yang harus ditindak, mana yang tidak gitu. Kalau menurut saya nih gitu, ya nggak usah jauh, kita lah secara pribadi misalnya ada orang yang kita curigai mungkin berbuat jahat sama kita kan udah tahu orangnya yang mana gitu, mana yang nggak bersalah malah yang kita tuduh ataupun kita apa, itu menurut saya gitu. Tapi ya walau alam bisawab, saya nggak berani berbicara lebih jauh karena ini terkait masalah ranah hukum gitu. Bukan apa nanti takut salah bicara, malah bukannya menjadi cahaya, malah menambah kegelapan di dalamnya kan gitu. Nggak baik buat semua pihak. Ya mungkin 1-2 bulan lagi mungkin udah terungkap sih kalau gambaran penglihatan secara batin yang saya lihat gitu.